ketujuh melazimkan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, indah dakhala manzilah, ketika inya masuk ke tempatnya, baik itu ke rumahnya, baik itu ke kantornya atau ke tempat kerjanya, masuk ke kebunnya, masuk ke tokonya, masuk ketika awal masuk berzikirnya dengan la ilaha illallah, maka itu bisa menghilangkan kepakiran. Berarti masuk amalan sugih juga nih. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita kembali diberi oleh Allah taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan kegiatan kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan semua kita yang hadir mendapatkan barokah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kabul segala hajat kita dan disehatkan badan kita. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di minggu yang telah lalu kita sudah menceritakan hadis Nabi, membacakan hadis Nabi tentang keutamaan orang yang belajar ilmu, keutamaan para ulama, kemudian para ahli ilmu, dan apa keuntungannya orang yang mau tulak untuk menuntut ilmu. Hadis sudah semalam kurang lebih 10 hadis yang kita bacakan bab keutamaan ilmu dan ulama. Sebenarnya banyak hadis tentang, tapi dipersingkat di sini oleh penulis menyusun hadis hanya 10 hadis saja. Ini untuk sekedar menggembirakan, menambah semangat kita supaya rajin untuk menuntut ilmu. Bahkan sampai Nabi pun bersemangat kawan kita bahwasanya ibadahnya orang nang jahil, ibadahnya orang nang tidurnya orang nang alim lebih afdal daripada ibadahnya orang nang jahil. Kemudian lagi duduknya satu mat belajar satu bab aja, baik itu diamalkannya ataupun tidak, itu lebih baik daripada inya sholat sunnah 1000 rakaat. Daripada keutamaan orang nang mau tulak ke majelis ilmu. Kemudian pada minggu ini kita masuk kepada pelajaran yang kedua. Bab yang kedua yaitu bab keutamaan zikir la ilaha illallah. Di minggu-minggu yang telah lalu kita mengkaji masalah orang nang tulak menuntut ilmu, maka insyaallah minggu ini memasuki kita daripada ilmunya, yaitu keutamaan daripada la ilaha illallah. Hadis Nabi aja yang kita baca. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapapun orangnya, qala yang membaca kulla yaumin tiap-tiap hari, ini di dalam sehari semalamnya, awainya sanggup membaca berzikir. Zikirnya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini gandeng dua nih. Kalau kita kan kebanyakan apa? La ilaha illallah aja ya Allah. Tadi kita berapa kali? Ada menghitungnya juga ya, pokoknya Abdullah aja nang tahu. Pokoknya aku umpat aja Abdullah stop juga. Tergantung imamnya aja. La ilaha illallah. Jadi Nabi kita siapa nang berzikir tiap-tiap hari, zikirnya la ilaha illallah ditambahnya dengan Muhammad Rasulullah. Kenapa jadi gandeng dua ini? Karena ada sah keimanan apabila la ilaha illallah aja, tidak ada Muhammad Rasulullahnya. Banyak orang nang la ilaha illallah, orang kristen kita. Orang kristen
Itu inya percaya juga lawan Allah Ta'ala. Cuman apa? Tapi kada percaya dengan Muhammad Rasulullah. Orang Yahudi ya juga percaya dengan la ilaha illallah, tapi tidak dengan Muhammad Rasulullah. Maka orang Islam ada sah keimanannya apabila cuma satu aja harus dua itu, yaitu la ilaha illallah bersama dengan Muhammad Rasulullah. Berapa kali inya membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mi'ata maratin, sebanyak 100 kali. Nah, ini amalan nih kita nih. Siapa tahu minggu nang talah lalu sudah pang kita nih sudah membaca, artinya siapa nang belajar satu ilmu baik itunya kau mengamalkan ataupun kada. Memang bagusnya tentu ada fadilah lagi nama mengamalkan. Karena al ilmu bila amalin, ilmu dengan tanpa amal kasajatin bila samaratin, seperti pohon yang tidak ada buahnya. Sawit tanamannya tinggi-tinggi 200 pohon bisi tapi kada sing buah. Apa gunanya? Ujar amang tuh baguna teh larut. Sawit nih banyak 7.000 sehektar aja bisi. Tapi kada ada sing buahan. Sama elon kada bertanaman juga. Cuma apabila ditakuni orang adalah bisi kabun ada, cuma ada berbuah. Artinya sama tiada ada berduit. Tentu lain lagi amalan lawan. Namanya bisi sudah kebunnya, cuman lagi kada memetik hasilnya. Bila kada mengamalkan nih, ini amalan nih. Ya Nabi siapa nang inya itu membaca tiap-tiap hari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebanyak 100 kali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terserahlah lagunya kayak apa, anak nang cepat kah, anak nang lambat kah. Sebanyak jumlahnya 100 kali. Ja'a yaumil qiyamah, ja'a yaumal qiyamah, datang nantinya di hari kiamat. Wa wajhahu kal badri, nah, wajahnya mukanya kena bersinar seperti bulan purnama. Dan heran kena apabila ada di padang mahsyar ada orang cahaya apa mukanya bercahaya. Salah-salah kena ini di dunia gini bisa amat sudah. Tiap-tiap hari nih mengamalkan nang la ilaha illallah ini bisa bercahaya muha, tapi di pandangan orang-orang nang punya cahaya mata hati juga. Bubuhan Tuhan juga nang melihatnya nih. Nang bubuhan nang lainnya tapi melihatnya mendasar hilang, muha kita hilang aja juga. Dasar memang sudah cetakannya hilang kayak apa. Nah kalau diapain? Itu kekanakan nih. Dan ini nah pertanyaan minggu nang Ustadz ya apa amalan supaya muha cerah? Orang lihat tipang muha aku nih cerah kah kada? Menggawian jong kan siang-siang kabun mendudu sawit. Apa anak cerah jong no karano parannya tuh skincare. No karena itu aja jong banyak sih. Insyaallah cerah aja muha. Cuman ini kena hari kiamat. Jadi Nabi pun meminandui nang mana bercahaya mukanya, maka itu adalah umatku. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah umat pian karena banyak, umat lain pun banyak. Ada Yahudi, ada umat Nasrani, umatnya Nabi Isa. Kemudian ada umat Nabi Daud, umat nabi-nabi nang lain. Kayak apa kena pian meminandui umat pian di hari kiamat? Meminandui anak buah nih, kayak apa caranya? Kayak apa caranya meminandui anak buah karena terkumpul mulai zaman Nabi Adam sampai kena ke akhir zaman. Ketika hari kiamat dibangkitkan bersama, lalu ada di padang mahsyar itu tak kumpul. Maka masing-masing nabi kena meminandui nang mana umatnya. Umat pun juga mencari yang mana nabinya. Maka ujar sahabat Rasulullah, ya apa kena pian meminandui kami? Dia nabi kita, aku kena pinandu dengan ikam daripada bekas wudu. Apabila ikam bisa ancak berwudu hari-hari, minimal 5 kali sehari berwudu, maka kena muka segalian tangan-tangan ikam nang bakas banyak wudu itu bercahaya. Jadi aku pinandu sudah nang mana umatku nang bakas berwudu dahulu. Apabila kita mengaku umat Nabi tapi kada biasa berwudu,
Tanyaannya kira-kira bercahayakah ada kena di hari kiamat? Ada pinandu Nabi. Ya tenang, angkat tangan juga ya Rasulullah, ulun umat pian je Nabi, lihat dari wajahmu kadada bekas min asaril wudu, kadada bekas wudu. Artinya mengaku-ngaku aja nih. Apa seumuran kada biasa, ada biasa wudu. Di apa tah? Sudah aku jangan wudu batin sudah. Ya. Walid dia tah nikah batin. Sampai wudu pun wudu batin. Zahir dan batin. Dua-duanya. Jadi apabila kita rajin mengamalkan wudu iya juga. Kemudian ini salah satunya juga berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kena wajahnya bersinar juga kena di hari kiamat. Seperti bulan purnama. Maka kita melihat bulan waktu malam nih, nah maka kayak itulah juga wajah orang itu karena mukanya bercahaya. Di riwayat lain juga Rasulullah pernah menyebutkan, ini seorang ulama bukan perkataan Nabi, Al-Fatihani, ujar Al-Fatihani, orang yang ketujuh melazimkan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nah indah dakhala manzilah, ketika ia masuk ke tempatnya, baik itu ke rumahnya, baik itu ke kantornya atau ke tempat kerjanya, masuk ke kebunnya, masuk ke tokonya, masuk ketika awal masuk berzikirnya dengan la ilaha illallah, maka itu bisa menghilangkan kefakiran. Berarti masuk amalan sugih juga nih. Bila kita masuk ke dalam toko kita, ke dalam rumah kita, bakas luar rumah nih datang bulik nih bahwa masuk tadi, baik itu bahasa assalamualaikum ya ibadallah ataupun ada orangnya assalamualaikum warahmatullah, maka habis itu dibaca qul huwallah habis juga 7 kali. Nah, kemudian lagi bisa juga dipersingkatnya dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, itu dapat menghilangkan kefakiran juga. Amalan supaya berduit juga nih. Seolah kada bakalan tertimpa fakir tak. Kada bakalan paget duit di tangan. Itu jadi dulu nyata. Nah, ini ujar salah satu ulama nih. Mungkin sidin mengamalkan tuh nah. Mana nyata dulu kita membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebanyak 100 kali. Jadi amaliyah ini jadi wirid maka amat juga kan. Ada perlu banyak-banyak ada ilmu nih. Makanya tadi ada Imam Nawawi ditanya orang, "Wahai Syekh, kenapa ahli ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah, banyak ahli ibadah nambah amat? Kenapa ahli ilmu ini kada amat? Orang nang bacaannya dibanding dengan orang nang ahli ibadah. Ahli ibadah kan kadang dipintai orang banyak kabul, sidin mendoakan kabul, ada pun ahli ilmu kadang kada, artinya kada bakal amat nih." Apa jawaban Imam Nawawi? Karena kami ahli ilmu ini udah sidin kebanyakan meriak. Kebanyakan kami ini karena kada kawa menyampaikan ilmu ini yang bila kada ada orang banyak, apa kada kawa memberikan ilmu apabila tanpa diketahui oleh orang banyak, maka disitulah kebanyakan kami ini biasanya ria. Kayak kita nih kan, ada orangnya, ada kameranya, disebarakan pulang kan, jadi agak sedikit anunya bahaya. Sebab itu makanya kada mau keramat juga. Mau keramat. Jadi mudah-mudahan kita kaum mengamalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.